Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Raya Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini, dan mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin sekalian, jemaah zuhur rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun asya' tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menggerogoti atau menghancurkan amal kita. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-istighalu bi ghuyubil khalqi. Artinya sibuk mencari kesalahan orang lain. Jadi ketika kita mencari kesalahan orang lain, maka ini merupakan kerugian bagi diri kita sendiri. Kerugian yang luar biasa. Maka di dalam Al-Quran melalui surat Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu, jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Maka orang yang beruntung itu orang yang bagaimana? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan, tuba liman saghalau aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk memperbaiki dirinya dan sehingga dia tidak sempat lagi mencari kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan tergerusnya amal atau rusaknya amal kita adalah wa qaswatul qalbi. Artinya adalah keras hati, hati yang keras susah menerima nasihat. Orang yang keras hatinya susah kalau diajak berbuat baik, susah untuk bergaul dalam kebaikan. Maka yang demikian ini bagaimana orang yang susah diajak berbuat baik ini banyak-banyaklah untuk mengingat yang namanya kematian. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka celakalah orang-orang yang hatinya keras membatu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keras hatinya dalam mengingat Allah tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Karena jiwa yang tenang itu hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa merusak daripada amal kita itu adalah wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Dunia, kita boleh mencari dunia, boleh silakan cari, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu cinta kepada dunia ini. Karena kalau kita cinta kepada dunia ini, itu awal daripada segala kesalahan. Hubbud dunya ru'si kulli khati'at. Hubbud dunia itu cinta kepada dunia merupakan awal daripada segala kesalahan. Maka Al-Quran menjelaskan melalui surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah anak-anakmu menyebabkan kamu lalai daripada mengingat Allah, menyebabkan kamu lalai dari salat, menyebabkan kamu tidak sempat lagi berzikir, hanya memikirkan hartamu. Apa kata Allah? Jika kau lakukan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, engkau termasuk orang-orang yang rugi. Rugi dalam kehidupan dunia ini. Kau disibukkan ngurus dunia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau kembali kepada Allah, tentunya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa merusak dari amal kita adalah wakilatul haya, kurangnya rasa malu. Malu
kurang rasa malu. Maka kata-kata kenabian yang pertama kali sampai kepada umat, kepada manusia itu adalah malu. Jika kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu. Kalau tidak malu, buatlah apa yang kau mau buat, silakan buat. Maka dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Bagaimana malu? Malu ada tiga tingkatan. Yang pertama, malu kepada Allah, malu kalau tidak solat, malu kalau tidak membayar zakat, malu tidak puasa, malu tidak berhaji, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu. Yang kedua, malu kepada manusia. Makanya dalam hidup ini kita harus ada rasa malu dengan manusia. Berpakaian, tata cara, tutur krama kita, cara kita berbicara, harus ada rasa malunya kepada sesama kita, kepada sesama manusia. Yang ketiga, malu pada diri sendiri. Ini banyak kita tidak malu pada diri sendiri dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu kita berada di tempat yang sempit, yang sunyi, dengan handphone yang ada di tangan kita. Tanyakan dalam hati kita, berapa kali hari ini kita melihat maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita melihat maksiat, kita tidak malu lagi pada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian yang berbahagia, sadarlah kita ini, ketika kita tidak punya rasa malu, bagaimana nanti kita ketika kembali kepada Allah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kenapa kau tidak malu kepada saya? Dan begitu juga nanti ketika kita mati masuk dalam kubur, datang sebelum malaikat Munkar dan Nakir yang namanya malaikat Ruman, yang kita diperintahkan untuk menulis semua catatan kebaikan kita. Ketika kita menulis catatan keburukan kita, kita malu, tertegun, tidak mau melanjutkan. Berkata malaikat Ruman kepada sang mayat, kenapa engkau berhenti? Aku malu kepadamu. Tapi kata malaikat Ruman, kenapa dulu ketika engkau melakukan perbuatan dosa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima, yang bisa merusak daripada amal kita adalah watulul amal, panjang angan-angan. Banyak angan-angan yang tidak dicapai, dan kemungkinan tercapainya apa yang diangan kita hanya 1% saja. Ini musim durian Pak, buahnya tinggi di atas, penyuluknya pendek, kira-kira dapat buah durian itu dengan kita. Maka mikir kita, yang kita pikirkan, yang kita harapkan sesuai dengan kemampuan kita. Maka oleh karena itu dalam kehidupan kita ini, berpikir kita dengan bijaksana, berbuatlah kita dengan sebaik-baiknya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yang menyebabkannya rusak daripada amal kita adalah wazalimu la yantahi. Berbuat zalim, tak berhenti-berhenti buat zalim. Ke sini buat zalim, sana buat zalim, di sini mabuk, di sini juga mabuk. Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita berbuat zalim ini, maka kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh kita daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, ittaquz zalimu, takutlah kalian pada perbuatan zalim, fa innaz zulima zulmatan yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu merupakan kegelapan di akhirat kelak, di alam akhirat kelak. Alam akhirat itu gelap, maka jangan ditambah gelap lagi dengan perbuatan zalim kita. Mungkin dalam kehidupan kita ini banyak zalim kita, banyak perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini roh masih ada dalam jiwa kita, kesempatan kita untuk bertobat masih ada. Bertobatlah kepada Allah sebelum ajal kita berakhir, ajal itu tiba. Ketika maut itu datang nanti, selesai semua perbuatan kita di dunia ini. Akhir dari penyampaian ini, mari kita semua sadarkan diri kita, perbaiki diri kita untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.